Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian kedua kata-kata mutiara Kiai Haji Maimun Zubair. Bahwa kata mutiara yang pertama, biar bagaimanapun perbedaannya, manusia tetap bisa disatukan walaupun agamanya berlainan. Dan kata mutiara yang kedua, sholat, mengajarkan persatuan dan kesatuan meskipun berbeda bangsa, bahasa dan negara, namun dalam sholat tetap menggunakan satu bahasa yang sama dan menyembah zat yang sama. Dan kata mutiara yang ketiga, ya Allah, kebinekaan dan keberagaman yang Kau tidahkan kepada kami adalah benar-benar sesuai iradahmu, agar kami saling mengenal. Dan kata mutiara yang keempat, kekalahan seorang santri ialah ketika ia mulai kehilangan rutinitas wiridannya. Dan kata mutiara yang kelima, dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada orang ngaji. Dan kata mutiara yang keenam, kalau mau berbicara, janganlah di saat kamu marah. Dan yang ketujuh, bangsa Indonesia ini perlu mempunyai wawasan kebangsaan disertai pengetahuan tentang pergerakan para pendahulu seperti gerakan Budi Utomo. Karena orang yang tidak menghargai gurunya atau pendahulunya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya dengan kesengsaraan. Dan kata mutiara yang kedelapan, barang siapa ingin bertahan mengajarkan ilmu agama di masa sekarang, maka dia harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang belum ada pada zaman dahulu. Dan kata mutiara yang kesembilan, perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu hablum minallah harus dikuatkan dengan hablum minannas, harus dijaga dengan baik. Dan kata mutiara yang ke-10, Islam tak akan roboh karena menghormati agama lain. Dan kata mutiara yang ke-11, termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tak mau bertani karena untungnya sedikit. Dan yang ke-12, orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan, tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Dan yang ke-13, bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek. Sebaliknya, jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan yang jelek. Dan kata mutiara yang keempat, bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar, semuanya ditinggalkan. Dan kata mutiara yang ke-15, dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. Dan yang ke-16, semua barang itu akan hilang. Orang makan daging juga akan hilang dagingnya. Tetapi ada yang tidak hilang, yaitu ruh. Ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses.
Dan yang ke-17, sesuatu yang bagus akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh, kamu tak mau terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. Dan ke-18, orang ketika sholat malam mengajak-ajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas. Karena waktu malam itu waktu istirahat. Kalau mau sholat memang dari keinginan diri sendiri. Dan ke-19, orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah. Sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang. Ini alamatnya orang akan senang. Dan kata mutiara yang ke-20, manusia baik itu tidak berubah sikapnya jikala senang atau susah. Demikianlah kisah kata mutiara bagian yang kedua.